pagi anak-anak, kembali lagi dengan Pak Mor di pelajaran matematika. Pada kesempatan hari ini kita kembali belajar untuk materi matematika kelas 7 dengan bab yang sama, yaitu bilangan bulat dan pecahan. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai penjumlahan, pengurangan, beserta sifat-sifatnya. Nah, sekarang Bapak akan membahas mengenai perkalian, bilangan bulat, serta sifat-sifatnya. Oke, kita langsung ke dalam sifat-sifatnya. Kita perlu mengetahui bahwa dalam perkalian, hal dasar yang harus diketahui adalah sebelum kita mengetahui perkalian adalah penjumlahan, ya. Perkalian merupakan penjumlahan yang berulang. Oke, kita masuk ke sifat pertama. Yang pertama sifatnya komutatif. Sama seperti penjumlahan, ya, memiliki sifat komutatif atau sifat pertukaran. Nah, sifat komutatif juga disebut sifat pertukaran. Perkalian dua bilangan bulat selalu diperoleh hasil yang sama walaupun kedua bilangan tersebut ditukarkan tepatnya. Hal ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk ketiga bilangan bulat A dan B selalu berlaku. A kali B sama dengan B dikali A. Jadi kalau A dikali B, hasilnya itu akan sama dengan B dikali A. Sampai sini bisa ya dimengerti ya. Contohnya nanti kita akan bahas di dalam Zoom. Yang kedua adalah sifat asosiatif atau sifat pengelompokan. Sifat asosiatif disebut sebagai sifat pengelompokan. Sifat ini dapat dituliskan sebagai berikut. Untuk setiap bilangan bulat A, B, dan C selalu berlaku. A kali B kali C itu sama dengan A kali B kali C. Nah, ini perkalian semua di dalamnya ya. Lihat. Sorry. Di sini ada perkalian. Semua. Di sini perkalian. Di sini perkalian, di sini perkalian, di sini perkalian. Nah, ketika ini hasil dari perkalian ini dari A sampai ke C ini sama artinya dengan dari A sampai ke C ini, walaupun kurungnya berbeda, walaupun kurungnya beda tempat, hasilnya akan sama. Itu adalah sifat asosiatif. Yang ketiga adalah sifat distributif. Distributif adalah penyebaran. Dalam perkalian, bilangan bulat dapat dilakukan penyebaran untuk mencari hasil perkalian. Tujuannya untuk apa? Menggunakan distributif supaya lebih mempermudah, begitu ya. Sifat ini dapat dituliskan sebagai berikut. A dikali B tambah C. Lihat ya, ini kali, di sini tambah. Beda sama yang tadi. Kalau yang tadi dalam asosiatif itu sama-sama kali. Di sini kali, di sini tambah. Itu sama artinya dengan A dikali B ditambah A dikali C. Jadi itu ada istilahnya kali ayun, begitu ya. A kali B tambah A kali C. Nah, ini tergantung di sini. Kalau di sini adalah pengurangan, maka di tengah-tengah ini juga pengurangan. Kalau di tengah-tengah ini adalah penjumlahan, maka di tengah-tengah ini juga kamu harus tulis penjumlahan, ya. Gitu ya, sampai sini paham? Pasti paham. Yang dia adalah sifat perkalian dengan 0. Segala sesuatu yang dikalikan 0 hasilnya akan 0. Sampai sini bisa ya. Segala sesuatu yang dikalikan 0, bilangan tersebut hasilnya akan 0. Nah, itu adalah sifat yang keempat. Dan sifat yang terakhir adalah sifat perkalian positif dan negatif. Perkalian bilangan bulat positif dan negatif dapat dituliskan sebagai berikut. Ketika positif dikali dengan positif, hasilnya adalah bilangan positif. Ketika positif dikali dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan negatif. Ketika negatif dikali dengan bilangan positif, hasilnya adalah bilangan negatif. Dan ketika bilangan negatif dikali bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Nah, sampai di sini pertemuan kita, pembahasan kita mengenai perkalian bilangan bulat dan juga sifatnya. Nah, satu lagi, untuk pembagian bilangan bulat itu tidak berlaku sifat-sifat seperti di atas, asosiatif, komutatif tidak berlaku. Tetapi untuk pembagian sama dengan perkalian untuk bilangan positif dan bilangan negatifnya. Ketika sesuatu bilangan positif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya tetap bilangan positif. Ketika bilangan positif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya bilangan negatif. Ketika bilangan negatif dibagi dengan bilangan positif, hasilnya akan bilangan positif. Dan bilangan negatif dibagi dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Nah, untuk sifat yang ini sama, perkalian dan pembagian, tapi sifat-sifat yang di atas tidak berlaku untuk sifat-sifat pembagian. Nah, kiranya sampai di sini saja pertemuan kita, pembahasan kita mengenai penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan juga pembagian.
bilangan bulat serta sifat-sifatnya. Tuhan berkati, tetap jaga kesehatan, tetap jaga protokol kesehatan kemanapun kalian pergi.